Hamdan wa syukrulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Jumpa lagi anak-anak Ikama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kamis 18 Maret 2021 kembali marilah kita menyimak Al-Qur'an Hanca Tadarus kita Ali Imran, sekarang insya Allah ayat 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qulillahumma malikul mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul layla fin nahari wa tulijun nahara fil layli wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Qulillahul mulka, katakanlah olehmu Muhammad, Allahumma malikul mulki, ya Allah yang mempunyai kerajaan, atau ya Allah yang king of the king gitu ya. Tutil mulka man tasha, akan aku atau engkau berikan kerajaan ya kepada siapapun yang dikehendakinya olehmu. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan engkau cabut kerajaan dari siapa yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu, engkau muliakan man tasha, siapa yang dikehendaki. Wa tuzillu, dan engkau hinakan man tasha'u, siapa yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, di tangan engkaulah segala kebaikan itu. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau atas segala sesuatu maha kuasa. Ya, ayat 26 ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang mutlak menentukan segala sesuatu yang terjadi di alam dunia ini, ya. Termasuk siapa yang akan Allah angkat sebagai raja, sebagai pemimpin negara, atau siapa yang dikehendaki oleh Allah akan jatuh. Jadi semuanya untuk menghilangkan kesan dan untuk menghilangkan tuduhan bahwa terangkatnya seseorang menjadi raja atau runtuhnya kerajaan dari sebuah negeri itu adalah tidak terlibat tangan-tangan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tentu saja sababiah-sababiahnya ada. Sababiah si ini diangkat oleh Allah sebagai raja itu apa? Kemudian apakah Allah itu, kehendak Allah itu ridho atau tidak, itu lain persoalannya. Yang jelas itu semua kehendak Allah. Apapun yang diridhoi Allah atau yang tidak diridhoi Allah, itu semuanya terjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di sini dijelaskan bahwa wa tanzi'u mulka mimman tasha, dicabut ya kekuasaan. Wa tu'izzu man tasha, siapa yang akan dimuliakan oleh Allah, siapa yang akan dihinakan oleh Allah, siapa. Ya, semuanya terjadi, orang yang mulia, orang yang hina itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi,
bahwa sababiahnya itu ada. Kenapa seseorang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Karena amal-amalnya baik, track recordnya baik, ya. Kemudian sepak terjangnya, akhlaknya baik, maka diangkat oleh Allah sebagai orang yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa seorang dihinakan oleh Allah? Karena sepak terjangnya, track recordnya, akhlaknya, pribadinya yang buruk, ya, akan dihinakan. Bagaimana Raja Nabi Sulaiman, Raja Daud diangkat oleh Allah. Bagaimana Fir'aun, Namrud dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita ketahui dari sirah atau dari sejarah, dari tarikh, ya. Bagaimana terjadinya? Makanya kita belajar ilmu tarikh itu untuk diambil pelajaran, ya, menjadi sebuah pelajaran yang berharga, pelajaran sejarah itu. Baik itu sejarah para nabi atau sejarah para pejuang-pejuang kita semuanya. Kemudian dalam ayat selanjutnya, tulijul lailin pin nahar, ya. Sebentar yang tadi kelewat, biadikal khair, segala kebaikan asalnya dari Allah Subhanahu wa taala, atau segala kebaikan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mencari kebaikan dunia dan akhirat itu jangan kemana-mana, harus kepada Allah. Dan lalui cara-cara, syarat-syarat, syariat-syariat yang diajarkan oleh Allah sendiri, agar kita memperoleh kebaikan dunia akhirat. Begitu. Kemudian, innaka ala kulli syai'in qadir. Ini sebuah keyakinan baku kita, dasar, asas keyakinan kita, bahwa sesungguhnya Allah itu amat kuasa atas segala sesuatu. Atas segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala maha kuasa. Ini menjadi keyakinan yang baku kita, asas keyakinan kita, ya. Kemudian tulijul lail minan nar wa tulijun nahar minal lail. Allah lah yang telah memasukkan malam di dalam siang. Maksudnya digonta-gantinya begitu, ya. Siang diganti oleh malam, malam diganti oleh siang, ya. Kemudian wa tukhrijul hayy minal mayit. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan yang hidup dari yang mati, ya. Kemudian wa tukhrijul mayyit minal hayy, Allah mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Itu banyak-banyak bukti secara empiris bahwa Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati, ya. Kita semua hidup berasal dari benda mati, dari makhluk mati, ya. Yang namanya sel-sel, kalau dikatakan sel itu hidup, ya hidup. Cuman sel-sel berasal dari vitamin-vitamin, dari makanan-makanan, ya. Yang jelas Allah menghidupkan, ya, memberikan ruh dari hal yang tidak ada ruhnya, seperti itu, ya. Kita tahu bahwa keluar ulat dari petei, ya. Itu kan petei itu benda mati, kemudian keluar itu apa namanya, ulat-ulat, belatung-belatung, itu hidup, berasal dari yang mati. Dan sekaligus Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dari mengeluarkan yang tukhrijul hayy minal mayyit, mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Kemudian mengeluarkan yang mati dari yang hidup juga sama, ya. Ya, kalau kata ceramahnya Kang Ibing dulu, ya, kita kan kotoran, setiap pagi kita mengeluarkan kotoran itu, ya, benda mati itu yang kotoran keluar dari benda hidup. Kita kan masih hidup mengeluarkan yang mati, ya. Ya, termasuk mematikan orang yang hidup, ya. Jadi wa tukhrijul mayyit minal hayy, mengeluarkan, menjadikan mayit kita dari yang hidup. Asalnya kita kan hidup, kemudian meninggal dunia menjadi benda mati, seperti itu. Semuanya Allah yang melakukannya, gitu, ya. Wa tarzuqu man tasyau bighairi hisab, dan Allah memberikan rizki kepada siapapun. Nah, ini catatannya. Lagi-lagi Allah memberikan rizki, menetapkan rizki kepada siapapun yang dikehendakinya. Bighairi hisab, tanpa hisab. Meskipun itu ada sebab akibat, ada sababiahnya. Kenapa sih ini menjadi kaya raya, banyak harta, sampai orang yang terkaya di dunia itu pemilik Facebook, ya,
Kemudian sekarang diganti lagi oleh siapa tuh di dunia yang terkaya itu, tanpa hisaban, padahal dia bukan muslim, bukan orang beriman misalnya, tapi kekayaannya luar biasa. Allah sendiri yang menghendakinya dia menjadi orang kaya. Tentu ada sebab-sebabnya, ya. Kemudian tanpa hisaban, tanpa perhitungan, dan Allah yang menetapkan. Dan itu rahasia Allah. Kenapa sih ini? Meskipun sababiahnya sudah diterangkan, kenapa sih ini kaya, si ini miskin. Tapi hakikatnya Allah sendiri yang membuat kebijakan gitu. Tidak sedikit orang yang tidak beriman, semakin sengsara. Orang beriman bisa kaya. Karena kekayaan yang sejati itu, ya sebenarnya menurut Islam adalah bukan hanya terletak pada harta benda saja. Tapi kekayaan itu di sini. Laisa ghina an kasratil arad walakin ghina nafsi. Sebenarnya bukan kekayaan orang yang banyak harta itu. Kekayaan yang sebenarnya adalah yang berada di sini, yaitu yang qani'ah, yang qanaah, yang merasa cukup. Makanya disebut ghina itu orang yang cukup, bukan orang yang kaya. Seberapapun Allah memberikan rezeki kepada kita, orang yang kaya itu merasa cukup sedikit, meskipun sedikit gitu. Meskipun kaya, kalau orangnya tidak ghina, tidak qanaah, itu merasa belum cukup, terus menumpuk-numpuk kekayaan. Maka ada istilah, bisa jadi orang yang kaya itu Allah berikan kebijakan Allah atas dasar istidraj, disungkun. Apa ya bahasa Indonesianya disungkun? Ya, seperti orang kita punya anak misalnya kedul, bandel, bedegong, tapi banyak permintaan, ya tah dibere, bari amek nu merekna teh. Nah, itu istidraj. Artinya pemberian Allah bukan atas ridhonya, tapi atas murkanya. Dan pada suatu saat Allah akan meminta pertanggungjawabannya, ya. Demikian saja yang bisa disampaikan penjelasan surat Ali Imran ayat 26 sampai 27 ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Apa-apa yang benar itu berasal dari Allah. Apa yang salah itu atas kekeliruan Pak Agus. Ya, mohon dimaafkan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan ilmu yang manfaat kepada kita, memberikan rezeki yang diberikan atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.